Hari ini gue excited banget nih, karena gue bakal nge-review sebuah produk yang bukan TWS. Dan di tangan gue ini ada sebuah smartwatch, atau bisa dibilang Apple Watch seharga 300.000. Pengen tahu kayak gimana kualitasnya? Let's get started. Halo semua, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Busem. Smartwatch ini tuh bernama Aiwo HW12 yang dibilangnya sih mirip Apple Watch 6. Dan beberapa reviewer sih bilang ini adalah salah satu smartwatch yang paling recommended. Seller yang gue dapat ini menjual dengan harga 364.000 dan di dalamnya nih dapat satu smartwatchnya, kemudian strap silikonnya, kemudian ada juga kabel charger magnetik 2 pinnya. Untuk build quality dari si smartwatch HW12 ini, gue bisa bilang bagus. Dia tuh materialnya dari zinc aluminium dengan IP67 rating, so ini udah cukup aman untuk dibawa berenang. Gue agak ragu sih untuk harga 300 ribuan. Tapi memang setelah gue cek, ini dimasukkan ke dalam akuarium berisi air, ini masih aman-aman aja sih sampai sekarang gue pakai. Untuk HW12 ini ukuran dialnya tuh 40 mm ya. Dan untuk dimensinya sendiri, ini tuh dari 41 mm ke 34,5 mm dengan tebal 10,5 mm. Dengan dimensi seperti itu, si HW12 ini memiliki display sebesar 1,57 inch dengan resolusi pixel sebesar 320 dikali 384. Dan layarnya ini full touchscreen dengan finishing curvy design gitulah ala-ala Apple. Tapi nih, lucunya waktu gue cari referensi untuk nge-review si HW12 ini, ada yang bilang tipe layarnya tuh AMOLED. Ada yang bilang juga ini tuh IPS. Ada yang bilang juga si TFT. Tapi anehnya di si manualnya sendiri ini bilangnya retina screen. So, gue nggak tahu mana yang benar. Tapi dari pengamatan mata gue pribadi sih sepertinya ini TFT display. Meski demikian, gue bisa bilang HW12 ini brightness-nya lumayan bagus ya. Ketika gue pakai di outdoor bahkan dalam daylight sekalipun dia tuh cukup terang. Untuk pilihan warnanya sendiri yang paling otentik di Apple Series 6 tuh memang warna merah dan navy ya. Gue pribadi belum pernah ngeliat langsung sih Apple Watch Series 6 tuh seperti apa warna merahnya. Tapi si HW12 ini tuh gue bisa bilang cakep banget sih untuk si dialnya. Warna merahnya tuh metallic gitu dan strap silikonnya dia bahannya enak. Gue pakai ini seharian pun gak kerasa gatel ataupun kerasa pegel kayak gimana. Oh ya, hampir lupa nih soal build quality. Untuk bobotnya sendiri ini tuh sekitar 50 gram. Dan dengan 50 gram itu dia memiliki daya baterai 200 mAh. Dari pemakaian gue selama kurang lebih 1 minggu ini sih, dengan daya baterai 200 mAh itu dia habis di sekitar 3-4 harian. Nah, untuk pengisian daya baterainya sendiri nggak terlalu lama kok. Ini cukup menghabiskan waktu 1,5 jam untuk 80%, dan untuk 100%-nya ini di sekitar 2 jam, 2,5 jam. Di awal tadi gue udah bilang bahwa si HW12 ini menggunakan touchscreen display. Nah, tapi untuk mengakses aplikasi-aplikasi di dalamnya, kalian tuh memang bisa menekan langsung dari layar atau menggunakan crown seperti si Apple Watch. Jadi crown di sini tuh tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tapi memang bisa digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, HW12 ini juga memiliki shortcut gesture. Jadi kalau kalian geser layarnya dari atas ke bawah, dia tuh akan masuk ke shortcut menu. Ada mulai dari Bluetooth call, kemudian brightness, lock screen, sampai ke general settingnya. Kemudian kalau kalian geser layarnya ke kanan, ini tuh akan memunculkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian pakai. Kalau dari bawah ke atas, ini akan memunculkan notifikasi dari message yang terhubung dengan smartphone kalian. Dan kalau geser dari kanan, ini tuh akan menampilkan heart rate monitor, kemudian data activity, dan ini tuh bisa ditambahkan lagi. Misalnya mau melihat kadar oksigen dalam darah kalian. Nah, untuk fitur kesehatannya nanti akan gue bahas di belakang ya. Kalau untuk settingnya sendiri, di dalam HW12 ini ada pengaturan brightness-nya yang memiliki 4 opsi naik turunnya. Selain itu, ada bright screen duration, screen of time, phone setting, dan lain-lain bla 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 sampai ke restore factory reset si HW12 ini ataupun shutdown. So, intinya untuk general setting menurut gue ini udah cukup lengkap ya. Fitur lain yang menarik dari si HW12 ini adalah adanya Bluetooth call. Ya, betul. Kalian bisa melakukan atau menerima panggilan dari si HW12 ini.
Kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya ini adalah mikrofon. Dan di bagian samping kiri dari si dialnya ini adalah speaker. Tapi untuk melakukan panggilan, kalian harus mempairing lagi si HW12 ini ke smartphone kalian. Kita coba cek deh ya, untuk panggilannya seperti apa nih. Led, Oi, suara Aing gimana? suara mana lumayan jelas tapi agak sedikit mendem sih. Mendem, terhalang oleh sesuatu gitu. Ya terhalang oleh masalah lalu bisanya. Itu sih kamu ya? Iya kayaknya. Belum bisa move on gitu ya? Terus dikit-dikit lah bro. Sabar ya. Iya, yang apa? Kalau ngomongin smartwatch, apalagi yang tahun-tahun sekarang nih ya, biasanya sih udah pasti ada yang namanya fitur-fitur kesehatan. Di HW12 ini banyak banget sih fitur kesehatannya, mulai dari heart rate monitor, kemudian blood pressure monitor, terus ada kadar oksigen dalam darah, kemudian ada juga fitur kesehatan untuk meditasi, dan ada juga untuk sleep tracker, kemudian workout tracking, dan apalagi ya, gue sampai lupa saking banyaknya. Tapi gue nggak bisa bilang kalau sensor-sensor untuk fitur kesehatan dari si HW12 ini akurat. Pertama, karena gue nggak punya cara untuk ngebandinginnya. Yang kedua, dari manualnya bilangnya sih gitu, bahwa hasil-hasil data analisa kesehatan dari si HW12 ini bukan standar medis. So, mungkin kalau untuk monitoring aja sih masih bisa-bisa aja lah. Kemudian untuk fitur olahraganya. Ini ada dua tipe sih, ada olahraga indoor, ada olahraga outdoor. Total sih ada 13 workout ya, mulai dari jalan, sepedahan, cycling. Bedanya apa? Coba sepedahan sama cycling. Ya, pokoknya gue bisa bilang lumayan banyak sih untuk si fitur kesehatan ini. Bahkan untuk berenang sekalipun. Tapi ini lucunya, ketika digabungkan antara fitur olahraga dan kesehatan ya, yang selama ini gue pakai misalnya lagi jogging atau jalan gitu ya pagi-pagi, heart rate monitor gue tuh terdeteksinya hanya 50-60-an. Dalam kondisi gue lagi menggap-menggap gak bisa napas cuy. Jadi aneh banget sih kalau gue bilang untuk tracking si bitrate gue ketika sedang workout. Tapi ketika gue selesai workout gitu ya, gue close application workoutnya di sini dan gue coba cek ulang si heart rate monitornya. Itu tuh cukup akurat mungkin ya, karena gue rasakan bitrate gue masih dag-digduk kayak kalau ketemu cewek gitu, di sekitar 100-an. Cuma itu tadi lucunya, ketika gue olahraga, di dalam aplikasinya hanya dideteksi sekitar 50-an. Nah, tapi kata Bro Alit sih, dia lebih banyak pengalaman nih soal smartwatch. Menurut dia memang untuk smartwatch atau smartband dengan fitur kesehatan dan juga fitur olahraga tuh, untuk real time trackingnya memang tidak seakurat yang mahal. Ya wajar lah, harganya juga 300 ribuan doang cuy. Selain itu nih ya, HW12 ini yang mengklaim dirinya sebagai Apple Watch seri 6 clone, yang ketika gua gunakan, meskipun dalam aplikasinya sendiri, si Wear Fit Pro yang bisa kalian download di App Store maupun Google Play Store, data-data aktivitas kesehatan dan juga heart rate monitor pada iPhone gua yang jalan di iOS 14.3 itu tuh tidak tersinkronisasi gitu si data-datanya tuh. Yang lucunya ketika digunakan di Android, gue coba di HP-nya Dani, data-data baik itu heart rate monitor, terus blood pressure, kadar oksigen dalam darah, itu semuanya terupdate di dalam aplikasinya. Gue nggak tahu apakah mungkin ini pengaruh dari perbedaan di iOS dan juga di Android, atau mungkin aplikasinya memang belum matang. Kalau ngomongin soal aplikasi, selain berfungsi seperti yang tadi gue bilang untuk health monitor dan juga workout monitor, ini juga bisa digunakan untuk pairing. Cara pairingnya ini gampang banget ya, bisa dari Bluetooth setting langsung dari smartphone kalian, atau dari aplikasi si Wear Fit Pro-nya ini. Selain itu, kalau kalian sudah pairing si smartwatch kalian ke dalam aplikasinya, ketika diklik nih opsi si device kalian dalam aplikasi ini tuh bakal keluar menu-menu seperti watch face, terus custom screensaver, water reminder, find my band, raise to wake, alarm, ngambil foto, health data, bla bla bla, sampai pengaturan kontak yang harus disinkronisasikan dan juga notifikasi dari aplikasi-aplikasi. Tapi yang gue notice ya, untuk notifikasi pada iPhone ini aplikasinya lebih banyak daripada si Android. Nah, untuk watch face-nya sendiri by default dia ini hanya memiliki 4 ya. Yang gerak-gerak seperti ini, terus model jam tangan, terus model activity, dan juga model jam
classic gitu. Dan untuk custom screensaver-nya sih ini kalian caranya tinggal masukin aja foto ataupun gambar-gambar apapun lah. Jadi misalnya kalian suka anime, kalian bisa pasang gambar Attack on Titans gitu misalnya, ataupun Gundam. Atau mungkin kalian doyan sama Anya Geraldine, bisa juga tuh kalian pasang jadi screensaver. So, kesimpulannya dari smartwatch Aiwo HW12 ini, by the way, kalau gue ngomong Aiwo tuh kayaknya dia dapatnya tuh dari iWatch, Apple Watch gitu, tapi diplesetin Aiwo gitu lah. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, intinya sih, gue bisa bilang dengan harga 300 ribuan, HW12 ini cukup recommended. Terutama untuk gaya-gayaan. Apalagi buat teman-teman yang mungkin termasuk kaum BPJS tuh. Tapi kalau kalian mengharapkan smartwatch HW12 ini sebagai activity tracker utama atau mungkin untuk health monitoring utama, gue sih kurang menyarankan ya. Mengingat yaitu tadi banyak banget miss ataupun real data yang tidak terlacak oleh si smartwatch HW12 ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Sorry kalau banyak kekurangan karena ini bisa dibilang produk smartwatch pertama yang gue review. Kira-kira kalian bakal tertarik nggak nih kalau di Bongkar Bro bikin lebih banyak konten lagi soal smartwatch? Tulis komen di bawah ya. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.